Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammimna bil khairat. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri saliki wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'du. Qala Syekh al-Mu'allif al-'Allamah Fadil Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-'alim al-fadil al-wara' al-kamil Sayyidina Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim amin. Hari ini insyaallah bab terakhir bab siwak. Ya, ada 3 hadis yang kita baca. Setelah itu insyaallah bab berikutnya itu fi fadilatil adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab as-sami'u fi fadilatis siwak ila anqal. Hadis berikutnya yaitu Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Salatun adapun salat bisiwakin dengan menggunakan siwak, yaitu dengan bersiwak. Bukan di dalam sholat kemudian bersiwak, bukan ya, bisa dipahami ya. Kubailah sholat, yaitu sebelum sholat. Kemarin Pak Ayom tanya, tidak ada Pak? Tidur teman-teman. Kalau seumpama saya bersiwak di rumah, boleh tak boleh? Tidak mendekati sholat, siwakan dari rumah. Kenapa? Kadang ada orang tidak telaten naruh di saku, ya. Ganti baju lupa di siwak. Pokoknya bab-bab yang gampang lupa itu mesti tertinggal. Yang tidak mungkin lupa itu uang tak mungkin lupa. Ya, kalau zaman sekarang di handphonenya ada M-Banking. Ada yang lupa nomor rekening atau M-Bankingnya? Tak mungkin ya. Mesti mulai kajian mesti ilmu. Salat dengan siwak itu kata Nabi Muhammad SAW khairun, lebih baik min sab'ina salatan, dari 70 kali salat. Yang 70 kali salat itu bil ghairi siwakin, yaitu tanpa menggunakan sunnah siwak. Jadi panjenengan salat 1 itu perbandingannya 70 tambah siwak. Sangat istimewanya sih. Maknanya ayat-ayat yang sholawat katsirah, yaitu banyak daripada sholat yang kita amalkan, tapi kalau dengan siwak itu istimewanya perbandingannya 70 sholat. Tentu ini ngomong fadilah.
Bukan terus sampai kok gak sembahyang. Mari nih, saya ini kalau piro ya, ini sholat 70, bukan seperti itu. Paham ya? Sudah 70 kali saya sholat, kok bisa? Karena menggunakan siwak. Berarti kalau sekarang saya tidak sholat, berarti tinggal kurangi. Nanti kalau habis saya sholat lagi pakai siwak, tidak seperti itu. Jadi ini fadilah atau sahabat, bahwa ganjarannya seperti itu. Rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu wa sahhahu al-Hakim. Fasab'una litakfirin. 70 ini maknanya litakfirin, la litahdidin. Itu bisa potensinya lebih banyak, bukan batasannya cuma 70, bukan. Tapi bisa memungkinkan lebih banyak sama istimewanya. Yaitu sholat dengan bersih. Kama afadul aziz. Kemarin saya menjelaskan, saking pentingnya siwak, seorang ulama takut kehilangan fadilah, keutamaan daripada siwak. Saya menjelaskan kemarin apa? No yuba siwak. Kalau ada orang yang menjual siwak bi alfi riyal, dengan 1000 riyal, maka apa yang bagi syuruh, maka beli. Kenapa? Lima fihi min kathratil fadail, karena di dalamnya banyak fadilah itu. Karena ini ada kesinambungan dengan sholat. Siwak dengan sholat itu kayak selalu mengikuti, mutatabi'ah, mengikuti. Ada satu cerita, ada Imam Asyibli. Imam Asyibli ini terkenal dengan kealimannya, orang ulama besar dan senantiasa menjaga sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Suatu ketika Imam Asyibli ini hadir sholat. Lama hadaratu as-sholatu lam yajid siwakan. Biasanya beliau ini bawa siwak kok dalam satu siwak. Tiba-tiba tidak nemu siwak di kantongnya atau pokoknya entah itu lupa atau bagaimana, tak tertinggal. Sehingga mendapati seseorang punya siwak lebih dari satu, lah gambarannya seperti itu. Kalau semua join kan tidak enak. Ini loh siwak itu pun mari sampai gawe kok dikekno uang kayaknya. Entah ketenan. Kita gambarkan yang kira-kira yang sederhana saja. Ada orang bawa siwak lebih dari satu. Kebetulan. Juga dia berani mengatakan la abinu illa bidinarin. Dulu itu alat barter atau jual beli itu transaksinya antara pakai dinar atau dirham. Kalau dinar itu emas, kalau dirham perak. Berarti nilainya lebih besar mana, dirham sama dinar? Dinar. La abinu illa bidinarin. Saya tidak akan menjual kepada kamu, wahai Imam Asyibli, kecuali dengan 1 dinar. Sudah berlebihan itu 1 dinar, sudah mahal betul. Kemudian Imam Asyibli ini tidak ragu dibeli. Kemudian sama orang yang membeli atau orang sekitarnya itu, anta mubadirun, anda ini terlalu mubadir, membuang 1 dinar hanya untuk sebatang kayu, yaitu siwak. Katanya orang, anta mubadirun, kamu itu telah melakukan sesuatu hal yang mubadir. Masa demi siwak saja sudah berani mengeluarkan dinar, mengeluarkan dengan mata uang emas, dinar yang asalnya dari emas. Maka beliau dengan berat mengatakan, qul hadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sunnahnya Nabi. Kalau bukan sunnahnya Nabi, tidak akan saya perjuangkan. Saking jaganya Imam Asyibli agar berupaya senantiasa menjaga sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Kemudian beliau menentukan apa? Sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan biduni siwak atau biduni siwak. Maka dibeli. Nah ini saking utamanya siwak. Imam Asyibli berani mengeluarkan dinar hanya untuk sebatang kayu yang ukurannya pendek.
Kemudian beliau menjelaskan, dinar yang aku keluarkan itu ad-dinaru juz'un min janahil ba'udah. Dinar itu cuman bagian atau potongan dari sayapnya nyamuk. Ada nggak orang di sini sama usahanya jual beli nyamuk? Ada. Pak Tony ada orang perumahan sini ada yang jual beli nyamuk? Nggak ada. Kayak nyamuk nggak ada harganya. Kata Imam Asy'ari, ad-dinaru juz'un min janahil ba'udah. Cuman bagian daripada sayap nyamuk, kayak nggak ada artinya. Kata Imam Asy'ari. Kemudian ad-dunya tusawi 'inda Allah. Semua apapun itu perihal duniawi yang setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di hadapan Allah itu bukan ukuran dunia yang kita tonjolkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita. Maka jangan sampai kita ya karena hal ini contoh. Jangan sampai kita terlena dengan dunia kita. Berapa orang itu ketika asik dengan dunianya, Allah dengan mudah yuqallibul laila wan nahar. Allah memindahkan waktu malam menjadi siang itu sangat mudah sekali. Amin. Dari atas kemudian dijatuhkan ke bawah itu mudah apa tidak menurut Allah? Mudah sekali. Berapa banyak orang stres gara-gara kehilangan dunia. Tapi panjenengan ikuti thariqah atau manhaj atau metodenya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-mal silahul mu'minin. Kekayaan adalah senjatanya orang yang beriman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan harta kekayaan. Pasti tasawufnya jelas, arahnya jelas, tidak akan digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka tidak melarang orang itu kaya, tidak melarang orangnya punya harta kekayaan, jadikan silahul mu'minin, senjata bagi orang yang beriman. Nah ini pentingnya bersiwak dalam keadaan sholat. Kita itu ditakdir sholat itu sudah istimewa. Panjenengan itu diberikan kesempatan bisa sujud itu istimewa. Saya punya kitab namanya Qasasul Anbiya, karangannya Ibnu Ishaq, kurang lebih 500 halaman. Itu menceritakan tentang malaikat. Jadi ada malaikat namanya Hazqiyail atau Hazqoyail, karena ajam di bahasa ajam. Ada malaikat namanya Hazqiyail. Anallahu lahu malakan yusamma Hazqiyail. Hazqiyail ini cuma ditugaskan oleh Allah mengelilingi arsy. Mengelilingi apa? Arsy. Tapi tidak mampu. Tidak mampu. Diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya itu Hazqiyail itu bagaimana, malaikat yang bagaimana? Lahu thamaniyata asyara alfin janah, punya 18.000 sayap. Yang bulu-bulunya itu hitungannya berapa? 18. Itu sama Allah itu dites. Coba terbang ke arsy, tidak mampu. Fazadahullah, kemudian Allah tambahkan mitlah seperti angka 18. Berarti 18 kali 2 berarti berapa? 36.000 sayap. Walayak tidak mampu menuju arsy, tidak mampu. Maka apa yang terjadi? Allah tambahkan lagi kekuatan.
kepada malaikat Hasqiyail. Ketika ditambahkan kekuatan, Allah perintahkan tir, ayyuhal malak tir, fatar, miber, kemudian dia miber, terbang, kemudian dia terbang. Jaraknya yang ditempuh itu cuma mampu isyrina alaf sanatan, 20.000 tahun. Anda bisa terbayangkan 20.000 tahun. Jangan dibayangkan dimensi dunia. Paham ya? Jangan dibayangkan dimensi dunia. Tidak ada. 20.000 tahun itu masih belum mampu menuju arsy. Nanti jenengan itu ternyata sholat itu seistimewa ini, nanti akan mikir seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi sama Allah kekuatan sampai 30.000 tahun mampu terbang menuju arsy. Fabalagha ra'sa qa'imatil arsy, cuman sampai depannya arsy. Contoh ya, dari depan sana belum sampai masuk. Dari depan yang dijaga Pak Satpam pintu utama itu belum sampai masuk. Tidak mampu. Maka Allah mengatakan, kalau kamu memaksakan semakin terbang menuju arsy, la tablugh saqal arsyina, kamu tidak akan pernah bisa sampai di pilar dari arsy. Kita proses Anbiya punya Ibnu Ishaq. Kamu tidak akan sampai masuk, apalagi menuju pilar dari arsy. Nah, malaikat mengakui bahwasanya setiap makhluk itu punya keterbatasan. Sehingga apa yang dikatakan oleh malaikat Hasqiyail tadi, Subhana Rabbiyal A'la. Apa? Subhana Rabbiyal A'la. Kalau dalam sholat kita baca itu pas waktu apa? Pas waktu apa? Sujud. Gara-gara kisah seperti itu Allah turunkan Sabbihisma Rabbikal A'la. Dengan kalau baca tafsir keterangan seperti itu. Gara-gara malaikat mengucapkan atau melafalkan ketidakmampuannya dengan ucapan sangat istimewa, Subhana Rabbiyal A'la. Allah turunkan Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka Nabi yang mengisahkan seperti itu mengatakan kepada sahabat, para sahabat mengatakan, ij'aluha fi sujudikum. Maka kalimat Subhana Rabbiyal A'la bacalah ketika engkau ini dalam keadaan sujud. Ini istimewa. Kita sujud saja itu perbandingannya sama dengan malaikat yang mencoba untuk mengelilingi arsy. Makanya sujud itu istimewa. Panjenengan ditakdir sujud itu sudah istimewa. Karena apa? Mau nggak mau manusia itu lebih baik ciptaan daripada makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya kita itu kalau diperbandingkan tidak usah ke arsy, keliling arsy, tidak usah mencapai perbuatan, kita bisa ditakdirkan sujud sholat itu sama dengan apa yang diupayakan oleh malaikat Hasqiyail. Lebih-lebih dalam sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Istimewanya semua. Jadi sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan kita. Kalau kita masih diberikan kesehatan, sholat. Maksudnya sholat fardu. Sholat apa? Lebih-lebih ditambah lagi di siwak. Kita gunakan siwak sebagai media melaksanakan sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa seperti itu ya. Maka Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Subhana Rabbil A'la itu kalimat yang menggambarkan bahwasanya
zat yang paling tinggi dan maha tinggi dari segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kekuasaan dan kekuatan. Malaikat yang sudah diberikan keistimewaan seperti itu nyatanya tidak mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Maka kita sebagai manusia, bagaimana supaya tidak terkalahkan dengan malaikat Hazqiyah yang tadi? Sujud wasjud tadi. Sujud itu kalau bisa dilama. Ada ulama menganjurkan sujud akhir dalam rakaat akhir, ya, sujud di rakaat akhir berlama. Khususnya penjenengan ketika sholat sunnah, sujud berlama. Yang terpenting tidak melafalkan sesuatu. Katakan gini, ada ulama mengajarkan ketika engkau bermunajat meminta kepada Allah, wasilahnya sujud itu paling utama. Tapi jangan dilafalkan, karena setiap bacaan di luar bacaan sholat itu membatalkan sholat. Lain dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur itu kharijun minas sholat, di amaliannya di luar daripada sholat. Ada orang tanya, ada pemain bola kebetulan muslim, pemain asing, setelah ngegolin itu sujud syukur, gimana sujudnya? Kan gitu ya. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah, bisa diberikan kesempatan mencetak gol. Ini apa sujud? Syukur. Kalau secara kajian fikih jelas harus iadah, ulang lagi. Kenapa? Karena apa? Terbukanya Allah. Di mana kita sujud itu menunjukkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak? Tidak boleh. Masih bagus. Apa? Mengaplikasikan rasa syukurnya dengan cara bersujud. Ya, kalau bisa ya sambil nangis istimewa. Kalau sampai sujud sambil nangis. Tapi kalau ya potongan-potongan jenengan ini nangis karena masalah. Ya Allah, bahaya. Tapi hati timbangan ini kaplas. Ya Allah, tagihan sampai nangis. Tapi bagus, menunjukkan bahwasanya nahnu fakir wa abdul wali. Kita itu fakir, tapi kita adalah hamba zat yang maha kaya. Doa itu menunjukkan kita itu lemah. Jangan meremehkan doa. Kita ya Rabb, itu berarti kita menunjukkan bahwasanya kita lemah. Justru yang paling bahaya itu kalau nggak mau doa. Aku nggak doa, wis dikati ini dan itu mau sombong. Ada nggak? Ini kurang sujud lah, jalur apa ya? Pinudan, mandek itu kan mandek. Kalau bahasa istilah khas Islamnya namanya istidraj. Apa? Istidraj. Kayak kenikmatan sing diketok. Tapi hakikatnya adalah bala, musibah. Ada ulama yang hati-hati betul. Sampai kok kakek jalur pangeran yang aku dilalai kok pas aku jalur tenan aku diijabahi dan kok entek dek dunia no akhirat wis gak ono sisae belas. Ada ulama yang hati-hati seperti itu. Nah, kita kan dungane lah komplit ya. Robbana atina intinya apa? Nah itu pakai komplit. Wa fil akhirati harus pakai komplit. Cari benar hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah dititip dalam paket komplit. Itu kan harapan kita. Sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Seneng nak dunya, ya salam wa umirtu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bisiwaki hatta khashitu ayyud rodanna." Ketika malaikat Jibril ini berwasiat atau memberikan wasiat terhadapku bisiwak agar senantiasa bersiwak, hatta khashitu an yudrodan, sampai aku kata Nabi Muhammad itu khawatir apa? Giginya beliau itu apa? Rontok atau
lepas. Saking khawatirnya Nabi. Jadi Nabi ada sisi khawatir karena perintahnya. Nanti saya jelaskan kok bisa Nabi khawatir. Wali aja tidak boleh khawatir. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzan lahumul busyra fil hayatid dunya. Wali bekasnya Allah tidak boleh khawatir. Kok Nabi khawatir? Nanti saya akan ceritakan apa maknanya. Bifathi ra'ibat nun mutaqila ayyud radanna asnani antas kota asnani, yaitu copot gigi-giginya Rasul. Wa filatin wa awsani Jibril bisiwani hatta khasyitu la adradanna. Wa filatin akhar amarani bisiwani hatta khitu la adradanna ay hatta danantu sukuta asnani. Nabi ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril, ini kan perintahnya Allah ya, oleh malaikat Jibril dengan wasiat, yaitu senantiasa bersiwak dalam keadaan apapun, khususnya ubaili sholat atau indakuli sholat, setiap kali melaksanakan sholat. Lah, makna di sini hadis-hadis berikutnya juga sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khirtu ala asnani. Saya diperintahkan menggunakan siwak sampai saya itu merasa takut terhadap gigi-gigi. Maknanya apa? Takut giginya rusak, takut giginya kanjeng Nabi itu copot. Itu khawatirnya Nabi. Ternyata apa, kenapa dikatakan seperti itu? Para ulama dalam penjabaran hadis itu mengatakan ketika siwak itu diperintahkan atau diwasiatkan kepada Nabi, maka perintah melaksanakan siwak itu lam yafrud, tidak ada kewajiban. Tidak seperti perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Nah, ini ada perintah kepada Nabi untuk bersiwak yang hakikatnya lam yafrud, tidak ada perintah secara setara dengan perintah sholat. Sehingga Nabi mengatakan kutibal witru alayya walam yaktub alayya. Setaranya seperti ini. Kenapa kok sampai Nabi itu khawatir? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan siwak. 3 perkara yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. 1, mandi pada hari Jumat sebelum Jumat hari. Nomor 2, bersiwak. Nomor 3, memakai minyak wangi. Ini tidak pernah ditinggal Nabi. Maka seperti wajib karena tidak pernah ditinggal Nabi. Tapi Nabi mengatakan kutiba alayyal witru. Allah mewajibkan kepada saya melaksanakan sholat witir. Walam yaktub alaikum, tapi tidak wajib bagi kalian. Bagi kita tidak wajib. Wa kutiba alayya adha. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban pada Idul Adha. Walam yaktub alaikum, tapi tidak wajib untuk umat. Kutiba alayya as-siwak, dan Allah mewajibkan kepada diriku, kata Nabi Muhammad, bersiwak. Walam yaktub alaikum, tapi bersiwak tidak wajib untuk kita, yaitu derajatnya adalah sunnah. Maka Nabi mengatakan laula asyqa ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau tidak memberatkan, niscaya aku wajibkan siwak kepada setiap umat. Nah, Nabi tidak pernah meninggalkan. Maknanya di sini adalah kenapa kok sampai takut? Bahwasanya di sini diterangkan ada satu keterangan mengatakan fa idza thabata annahu laisa biwajib. Kalau untuk selain Nabi bukan wajib, tapi kalau Nabi menjadi wajib, tidak pernah ditinggal. Karena dengan sikat gigi terus, duhur mau sholat sikat gigi, asar mau sholat sikat gigi terus, kayak itu paket komplit, mandi kasihan gigi itu enggak sah.
Akhirnya lama-lama nyilu apa itu? Nyilu. ISIS. Kira-kira seperti itu. Kenapa Nabi khawatir? Karena apa? Memang dikhususkan untuk Nabi pribadi, bukan khawatir karena seperti kita khawatir. Kekhawatiran Nabi itu apa? Ya giginya itu. Tapi subhanallah, Allah mentakdirkan lain. Siwak itu makin bikin kuat setiap gigi. Kan kayu. Kalau seumpama itu jari jemari oke, karena apa? Lunak lah. Kayu kan keras. Kalau logikanya seperti itu. Dari itu Nabi pun pernah khawatir tentang kewajiban bersih. Akan tetapi untuk umatnya bagaimana status siwak sunnah. Tapi diingat lagi, kesunahan itu sesuatu yang mengikat kita kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa Anda itu melaksanakan sholat sunnah? Ada satu amalia yang pernah dilakukan Nabi. Otomatis saya ingin mengikat atau menyambung dengan apapun yang pernah dilakukan Nabi, walaupun itu sifatnya sunnah. Jangan sampai kita seulang lagi mengatakan gak sunnah-sunnah. Kalau memang kita nggak mampu, jangan sampai kita melarang atau nyetop. Makanya kalau Nabi itu ketika mengatakan suatu perintah dengan pelarangan lain beda. Apa namanya itu statusnya beda. Kalau perintah Nabi masih mengatakan kelonggar. Ya amaratukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian, sifatnya adalah sunnah ya, maka lakukan semampunya. Tapi kalau sesuatu yang dilarang, fa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku larang kepada kalian, maka jangan sekali-kali melaksanakan semampunya, tidak, maka jauhi. Itu Nabi ketika merintah dan melarang. Kalau kita kan fleksibel. Karena apa? Kita dengan cara kita masing-masing. Dengan porsi yang tidak langsung tinggi, yang rendah. Kalau kita kan seperti menyesuaikan porsi masing-masing. Kalau kita nggak bisa bersiwak, saya masih bisa pakai minyak wangi. Saya nggak bisa pakai minyak wangi, bisa bersiwak, masih bisa mandi di hari Jumat, atau kebersihan lain yang masih bisa kita laksanakan. Ini namanya faktu minhu mastata'tum, maka lakukan semampunya, sehingga tetap ada kefadilan dalam melaksanakan sunnah. Sekali lagi, siwak bagi Nabi itu wajib, kalau bagi umat apa sunnah. Tapi kita bermunajat kepada Allah, semoga kita itu dipermudah melaksanakan setiap kesunahan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan melaksanakan sunnah yang mampu kita gapai, berarti ada robitoh, ada ikatan kita dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Mengenai sholat, kalau kita masuk itu ketika imam sudah baca surat sudah mendekati habis, utamanya yang jamaah masuk itu baca Al-Fatihah atau Iftitah. Ketika kita baca Iftitah, takut Fatihahnya nggak nutut. Ketika baca Fatihah, Iftitahnya tertinggal. Utamanya mana? Kalau kita masuk, imam sudah membaca surat, otomatis kan waktu mendekati rukuk gitu ya. Maka bagaimana kita? Kalau kita sudah masuk, tinggalkan iftitah. Karena iftitah itu derajatnya sunnah. Wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Maka kewajiban kita membaca Al-Fatihah.
Beberapa ulama berbeda pendapat, tapi satu kesepakatan. Maknanya apa? Tidak boleh meninggalkan satu pun Fatihah. Jadi kalau seumpama imam ini sudah sampai surat yang dibaca kebetulan surat pendek Al-Kautsar, inna a'toina al-kautsar shollu bika inna syani'aka huwal abtar, kan itu kan waktu yang sangat sedikit sekali. Maka bagaimana kita? Kalau kita masih bisa menggapai surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Fatihah dengan syarat tidak sampai ketinggalan 2 pergerakan daripada sholat, rukuk, i'tidal, mau sujud. Ini sudah batal ya. Kemudian kalau seumpama tidak mampu sudah tinggalkan, karena apa? Status sholatnya makmum itu ikut dengan imam. Dalam praktek sholat tambahan, yang wajib niat jamaah itu makmum, imam itu tidak wajib. Makanya karena dengan niat makmuman itu ada satu ikatan panjenengan dengan imam. Si imam kok tidak niat imaman tidak masalah, tidak membatalkan jamaah, tidak. Tapi ulama-ulama kita mengajarkan walaupun anda ini sholat sendiri tetap niatnya imaman. Kok apa? Lantas siapa makmumnya? Kalau secara fikih takutnya dengan sholat di masjid dari belakang ada yang ingin ikut, berarti tidak perlu merubah niat lagi karena sudah niat imam. Atau tidak ada yang sholat, kita yakini malaikat menjadi makmum kita. Ulama-ulama seperti itu. Jadi kalau ketinggalan masuk sudah jangan mengupayakan sesuatu yang sunnah, apalagi baca surat tidak masuk itu. Jadi iftitah ditinggal, surat itu ditinggal. Surat itu maksudnya selain Al-Fatihah, karena wajibnya adalah Fatihah. Ada lagi? Monggo. Apakah seorang makmum itu bisa menjadi imam? Biasanya itu tanda dan belakang, sementara kita juga udah masuk. Seorang makmum bisakah menjadi imam dengan syarat imam yang di depannya sudah selesai dulu? Ya, khilafiyah ulama. Ada orang, saya kabarkan dulu, sama-sama masuk, fulanah A dan fulanah B, karena yang tanya ibu, sama-sama masuk. Tiba-tiba entah itu ada faktor umur, faktor mesti ada. Yang satu ini tiba-tiba mundur sedikit ke belakang atau pergerakannya mengikuti sama-sama sebelahnya. Khilafiyah ulama memperbolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan, ada yang tidak perlu karena sudah ikut kepada yang depan. 2 makmum masbuk ya. Kalau tadi pertanyaan, boleh nggak seorang makmum itu tiba-tiba jadi imam? Selama imam pertama itu selesai sholat, kemudian dia kan ada sisa daripada sholat ya, maka boleh saja kalau yang belakang itu tiba-tiba ikut kepada si masbuk. Boleh saja, asalkan sholat pertama yang ikut kepada imamnya selesai. Yang tidak boleh adalah dia statusnya makmuman kepada imam pertama, kemudian ada orang ketiga ini tidak mengikuti imam pertama, padahal sholat imam pertama ini belum selesai, sehingga apa? Dia ikut ini guruku ini, gue sing imam ini musuhku ini, guyon itu nggak pati apa imam ini, tak bela iki ya. Kalau anda ingin mengikuti yang akor dengan anda, biarkan dulu itu, selesai dulu. Yang tidak akor itu sudah selesai dulu, baru jangan ikuti yang akor guyonan itu. Paham itu? Jadi kalau mengatakan ada gambarannya tadi, tiba-tiba kok makmuman sama-sama masbuk datang bareng kok sisa 1 rakaat semua, ya kan ada ya? Pernah mendapat tidak? Pernah tahu ya? Khilafiyah ulama masih khilafiyah. Maknanya khilafiyah ada yang memperbolehkan, ada yang tidak perlu, tidak melarang itu, tidak perlu. Karena apa? Karena sudah ikut imam yang pertama.
Jilbab ada lagi? Tapi jangan dibalik bertanya, boleh nggak seorang perempuan ngimami bojone? Nggak oleh, paham ya? Jadi melanggar aturan. Ada lagi? Karena bab sholat sudah selesai, saya harapkan benar-benar menyaksikan. Sekali lagi, al-ilmu alaika hatta anta malabi. Ilmu itu masih belum milik Anda. Tapi kalau Anda sudah praktek, berarti ilmu itu betul-betul milik Anda. Terserah. Nanti ingin lengkapi lagi kayak kalung, atau dicadang atau di rumah. Alhamdulillah. Saya yakin, tapi husnudzon saya panjenengan di rumah pakai siwak semua. Ibu siwak asli atau modal, nggak tahu saya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Al-Fatihah. Iya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.